Oke, sekarang kita mulai subbab 6.3 tentang ini, permutasi dan kombinasi. Oke, kita mulai tentang itu ya. Nah, perhatikan, ingat, kita mulai dari permutasi dulu. Definisi permutasi ini. Permutasi, ya, permutasi dari objek-objek yang berbeda itu ialah ini, pengaturan suatu objek dengan memperhatikan urutan. Ya, jadi kita perhatikan urutannya. Jadi contoh, kalau kita punya himpunan A itu isinya 1, 2, 3. Ya, maka kalau 3, 2, 1 pada permutasi itu beda dengan 3, 1, 2. Karena memperhatikan urutan. Jadi ini sama seperti apa kita menulis, kalau teman-teman sudah belajar vektor pada aljabar linear, ini sama saja dengan kita menulis vektor ya. Jadi gini, pasangan terurut. Jelas 3, 2, 1 dan 3, 1, 2 itu adalah objek yang berbeda. Jadi cara penulisannya begini ya, tidak memperhatikan urutan. Memperhatikan urutan. Kok tidak memperhatikan? Salah ya. Nah, kayak gitu. Jadi sangat diperhatikan urutannya. Begitu. Nah, sangat diperhatikan urutannya. Jadi contoh itu. Terus kemudian, ya 1 dan 2. Terus 2, 1 itu juga beda. Karena objek yang pertama 1, objek yang kedua 2 pada sebelah kiri. Sedangkan objek yang sebelah kanan berbeda. Objek pertama 2, objek kedua 1. Nah, dari sini muncul suatu apa? Teorema terkait permutasi. Teoremanya apa? Itu ya, permutasi. Jadi permutasi N. Ini permutasi banyaknya permutasi R unsur dari N objek yang berbeda, gitu ya, di mana N-nya lebih dari R, gitu ya, dan ini juga lebih dari sama dengan 1, ini bisa lebih dari 9, ini adalah ini, dinotasikan. Dinotasikan dengan P, N, R, itu sama dengan ini. N dikali N kurang 1 sampai N kurang R tambah. Banyaknya permutasi. Oke, sebelum kita lihat bukti ini, kita lihat contoh dulu. Misalkan tadi kita kembali, kita punya unsur 1, 2, 3 himpunan ya. Sekarang kalau ditanya permutasi dari 2 unsur dengan dari 3 buah objek yang berbeda bagaimana? Permutasi 2 unsur dari 3 buah objek yang berbeda. Banyaknya permutasi 2 unsur dari 3 buah objek yang berbeda. Berarti kita punya apa? Yang pertama apa? Ada 1, 2. Ada 1, 3. Ada lagi apa? 2, 3. Oh, ini balik juga dong. 2, 1. Ini balik juga 3, 1. Ini balik juga 3, 2. Berarti kita punya ada sebanyak apa? 6. Perhatikan, ini caranya sama dengan apa? Kita gunakan aturan perkalian. Yaitu apa? Kita mau kita permutasi, ini kotaknya kebanyakan. Kita mau permutasi 2 objek, 2 unsur, dari 3 objek. Berarti apa? Untuk unsur pertama bisa ditempati oleh ketiga unsur. Tapi unsur kedua hanya boleh ditempati oleh 2 unsur. Karena apa? Yang pertama sudah terpakai. Berarti yang kedua tidak bisa menggunakan angka yang sama. Nah, berarti buktinya bagaimana? Bukti berarti apa? Ya, ini dapat apa? Ya, diselesaikan dengan aturan perkalian. Gitu ya. Yakni apa? Sama dengan apa? Kita punya
R buah objek, gitu ya. Ini ada sebanyak R, gitu ya. Kita punya suatu masalah dapat dibagi menjadi R buah bagian, di mana kita mau cari tahu masing-masingnya dapat diselesaikan dengan berapa banyak cara, ya kan? Oke, bagian yang pertama bisa ditempati oleh berapa banyak angka? N buah angka. Ya. Bagian kedua, ya N kurang 1. Bagian ketiga, ya N kurang 2. Sampai bagian yang ke R apa? Kalau N kurang 1, 2, bagian 2 N kurang. Kalau bagian pertama N, bagian kedua N kurang 1. Kalau bagian ketiga N kurang 2. Kalau bagian ke R berarti apa? N kurang R. Kurang. Ya kan? Ini mohon maaf ya, kelewatan kotak. Ya kan? Berarti kita punya apa? Berapa jawabannya? Berarti permutasi N unsur atas N objek yang berbeda adalah apa? Sama saja dengan perkalian dari N kali N kurang 1 kali N kurang 2 sampai apa? Kali N kurang R kurang 1. Yaitu berapa? N kali N kurang 1 kali N kurang 2 sampai apa? N kurang R tambah, maka terjawab teoremanya ya. Nah, dari teorema itu kita muncul suatu apa? Akibat. Akibatnya apa? Akibatnya bahwa ini permutasi N, R itu sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Kan? Karena perhatikan ini saya langsung tulis di sini saja ya. Ini kan lihat ya, N faktorial itu apa? N kali N kurang 1 sampai N kurang R tambah 1 dikali N kurang R faktorial. Ini kalau bagi N faktor N, sorry, di bawahnya apa tuh? N kurang R faktorial kan? Ya, ini dan ini habis. Maka jadilah jawaban seperti di atas ini kan. Jadi, makanya kita kenal bentuk permutasi N, R atau permutasi R unsur dari N objek yang berbeda adalah N faktorial bagi N kurang R faktorial. Gitu ya. Terus dari sini, ya contoh, ya, saya rasa kalian sudah sering ya, misalkan Fadlan, gitu ya, Fadlan memiliki 6 orang pekerja. 6 orang pekerja. Gitu ya. Fadlan memiliki 6 orang pekerja. Terus kemudian dari 6 orang pekerja akan dipilih orang yang bisa cuci mobil, 1, yang kedua masak, 2, yang ketiga bersih-bersih rumah, ya, dan yang keempat cuci baju. Nah, berapa banyak cara? Berapa banyak cara memilih 6 orang dari 4 pekerjaan? Ingat 6 orang, saya misalkan, ya 6 orang berarti 6 orang yang beda ya. A, B, C, D, E, dan F. Makanya kalau misalnya 6 orang ada yang sama, kan tidak mungkin ya. Itu 5 orang dong berarti. Ya berarti apa? Ya sama dengan permutasi dari apa? 6,4. Yaitu apa? 6 faktorial bagi 6,4. Yaitu apa? 720 bagi 2. 360. Gitu ya. Itu untuk permutasi. Nah, setelah permutasi, kita masuk kepada apa? Kombinasi. Nah, kombinasi itu adalah apa? Pengaturan objek. Jadi, kombinasi, sorry, saya tulis harus lengkap dulu ya. Ini, kombinasi dari
berbeda. Itu adalah apa? Adalah pengaturan objek-objek jadi itu bedanya permutasi dan kombinasi ya. Contoh, kalau saya punya himpunan A 1, 2, 3, berapa banyak? Gitu ya. Maka apa? Lihat ini 1, 2, 3 dan 1, 3, 2 itu. Atau biasanya kalau kombinasi itu ditulis menggunakan apa? Notasi himpunan. Karena apa? Tidak memperhatikan urutan. Kalau permutasi biasanya ditulis menggunakan notasi apa? Tuple atau notasi vektor. Nah, setelah ini kita masuk pada teorema 2. Itu terkait penghitungan kombinasi ya, teman-teman kan selama ini sudah pelajari itu. Nah, jadi apa teorema 2? Kombinasi R buah unsur dari N buah objek yang berbeda, itu adalah ini, N faktorial per R faktorial dikali N kurang R faktorial. Oke, kita akan menjawab ini. Nah, teman-teman perhatikan di sini, gitu ya. Ya, kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Artinya apa? Contoh, gitu ya. Misalkan kita punya, tadi ya, saya coba kasih contoh, himpunan 1, 2, 3. Kalau saya mau pilih dua unsur, berarti kalau permutasi itu apa? Ada 1, 2, sorry, salah tulis ya, gini ya. 1, 2, 1, 3, 2, 3, terus kita balik, 2, 1, 3, 1, 3, 2. Lihat, kalau kombinasi, hanya ini. 3, 2, 3. Ya, perhatikan di sini, lihat ya. Dari satu kombinasi bisa menghasilkan dua unsur permutasi. Jadi kalau kita lihat sebenarnya apa? Dua unsur permutasi ini hanya diperoleh dari apa? Diperoleh dari apa? Satu hasil kombinasi yang kita punya. Begitu juga 1, 3 ya. Sorry, ini 1. Ini 1 ya. Bukan 2. Nah, 1, 3 juga sama. Kita bisa dapat apa? 1, 3 dengan 3, 1. Caranya apa? Kita menukar saja posisinya. Begitu juga dengan 2, 3. Nah, pertanyaannya, kok ini bisa dapat 2? 2 ini dapatnya dari mana? 2 ini dapatnya dari mana? Kita menyusun. Ini kenapa kita cuma dapat 2? Ini dari mana dapatnya ini? Kita susun. Kita cari semua kemungkinan. Sorry, bukan kita susun ya. Kita cari. Kita hitung ya. Semua kemungkinan. Susunan dari apa? Dari 2 unsur. Ya, kalau susunan dari 2 unsur, semua kemungkinan dari susunan 2 unsur berarti apa? Kita menyusun 2 dari 2. Berarti ini sama-sama dengan apa? Permutasi 2 dengan 2. Ya, lihat ini apa? Kalau ini adalah permutasi 32. Ini kombinasi 32. Lihat ya, permutasi 32 berapa? 6. Kombinasi 32, 3. Permutasi 22, 2. Lihat ya, permutasi 32. Kombinasi 32. Perhatikan, ya. Mengapa demikian? Lihat ya, karena apa? Satu hasil dari menyusun R buah unsur dari N objek yang berbeda, masih dapat kita permutasi lagi. Jika kita permutasikan, gitu ya, hasil dari kombinasi dari satu R unsur, dari satu unsur pada kombinasi, bisa kita permutasikan untuk memperoleh apa? Hasil permutasi. Nah, kalau ada satu unsur, kita punya permutasi RR, berarti kalau ada sebanyak kombinasi 32 unsur, berarti kita punya apa? Kombinasi 32 dikali permutasi 22. Berarti apa yang terjadi kalau R unsur? Berarti kalau R unsur dari N objek, kombinasi N, R. Setiap satu unsur dikombinasi, bisa kita permutasi, memperoleh urutan, dan kita dapat bagian dari apa? Permutasi NR.
Gitu ya. Itu satu. Kalau ada sebanyak X, ya berarti X dikali permutasi RR. Nah, X-nya berapa di sini? Kombinasi N, R. Gitu ya. Jadi, dari sini kita peroleh yang di atas. Ini simulasinya. Untuk kalian memperoleh gambaran. Kalau kurang puas simulasinya, kita ambil angka yang lebih besar lagi. Kita bilang aksen itu 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau saya mau cari semua kemungkinan dari kombinasi 4, 2, berarti apa? Ini berarti hasil dari kombinasi 4, 2 ya. Hasilnya, bukan angkanya. Ya kalau angkanya ya kombinasi 4, 2, ya 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial kan. Kalau kita mau cari apa? Isinya apa? Sini. 1, 2. Lihat ya. 1, 2. 1, 3. 1, 4. 2, 3. 2, 4. 3, 4. Selesai. Kalau permutasi, lihat ya. Masing-masing unsur kita permutasi dulu. Betul tidak? Permutasi 4, 2. Hasilnya adalah apa? Kita tulis semua kemungkinan hasil apa? 1, 2. 1, 3. 1, 4. Kita tulis ya. 2, 3. 2, 4. 3, 4. Kemudian apa? Kita balik lagi. 2, 1. 1. 1. Dan seterusnya sampai 3. Apa? Satu hasil di sini ada 2. Di sini kan. Kenapa? Ya karena permutasi 2, 2 tadi. Kita mau mempermutasi 2 unsur dari 2 objek yang berbeda. Nah, itu kalau C42. Bagaimana kalau C43? Pasti sama saja dengan apa? C43 itu sama saja dengan apa? Permutasi 43 dibagi permutasi. Ya, permutasi C43 apa? Kita punya apa hasilnya? 1, 2, 3 yang pertama. 1, 3, 4. 1, 2, 4. Ya, terus habis itu apa? 1, 3, 4. Terus 2, 3, 4. Itu ini kalau kombinasi. Kalau permutasi, kita acak adut dulu ini. Masing-masing ini dapat berapa nih? Ini ada 3. Berarti apa? Permutasi 3, 3 berapa? 6. Ini menghasilkan 6. Ini 6. Ini 6. Ini 6. Maka berapa? 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6, 24. Permutasi 4, 3 betulkah? 24. 4 faktorial bagi 4 kurang 3. Betul ya? 24. Sedangkan kombinasi hanya 4. Betul kan? Nah, makanya kita punya ini. Permutasi N, R sama dengan kombinasi NR dikali permutasi R. Ini apa? Permutasi NR ini apa? Ini kan sama dengan apa? N faktorial per N kurang R. Ini kombinasi N, R. Permutasi RR apa? Ya R faktorial per R kurang R. 0 faktorial 1. Ini R faktorial pindahkan ke bawah, berarti kita punya kombinasi N, R adalah N faktorial per R faktorial. 0 faktorial 1. Ingat, jangan sampai lupa. Gitu ya. Terus, kemudian dari sini kita bahas suatu akibat. Kita sudah tahu apa? Kombinasi N, R itu adalah apa? N faktorial per R faktorial dikali N kurang R. Apa yang terjadi dengan ini? Kombinasi N dengan N kurang R. Ini apa nih? N faktorial, berarti ini R faktorial jadinya apa? Atau ini sama dengan apa? Ingat tadi kombinasi N faktorial apa nih? Ini kan sama dengan apa? Permutasi N dengan N kurang R dibagi dengan permutasi apa? N kurang R dengan N kurang R. Permutasi N dengan N kurang R apa? Lihat ya, itu adalah apa? N faktorial per apa? N kurang N ya, dikali 1 per permutasi ini apa? Ya, N kurang R faktorial. Ini apa? N kurang N tambah R, R faktorial. Jadi N faktorial per R faktorial, N kurang R. Loh, hasilnya ternyata sama. Inilah yang menghasilkan apa? Akibat 2. Akibat 2 itu apa? Kombinasi dari NR dengan kombinasi dari N dan
Kombinasi dari R unsur dengan N objek yang berbeda sama dengan kombinasi N kurang R unsur dari N objek yang berbeda. Gitu ya. Begitu. Nah, terus kemudian di situ ada banyak contoh, kalian coba pelajari. Nah, untuk subbab 63 sekian akan untuk penjelasan tentang koefisien binomial dan identitas akan kita berikan pada video selanjutnya.